Halo teman-teman trader investor, selamat tanggal cuan-cuan saham di Asia Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 26 Oktober 2022. Hari yang cukup menarik untuk IHSG, sempat menguat lagi, tapi closingnya reject cukup kuat dan ditutup dengan candle merah. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengulas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analis harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru dari channel cuan-cuan saham, ada channel Telegram untuk publik, itu yang untuk umum dan gratis. Buat teman-teman yang pengen subscribe, tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Oke, langsung aja kita masuk ke analisa seperti biasa. Cuman sebelumnya saya ada pengumuman dulu buat teman-teman yang pengen gabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan November 2022. Pendaftarannya masih dibuka sampai besok hari Sabtu. Ya, ini pendaftaran dibuka dari kemarin Senin sampai besok Sabtu. Dan buat teman-teman yang ingin mendaftar grup Telegram cuan-cuan saham, tinggal klik video yang ini. Pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham November 2022. Jadi teman-teman bisa buka profil YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram CCS November 2022. Semua info sudah ada di video ini, dan kalau teman-teman ingin mendaftar, tinggal klik link yang ada di deskripsi, mengisi form, dan kalau sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi terakhir besok Minggu. Seperti itu. Jadi ya, buat teman-teman yang bergabung, silahkan simak video ini lalu mengisi form yang ada di deskripsi. Terakhir pendaftaran adalah besok Sabtu. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi dulu. Dimana dari transaksinya juga 12,648 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini masih net buy dengan jumlah 216 miliar. Itu dominan di pasar nego, tapi pasar regulernya 118 miliar, sedangkan pasar nego 334 miliar. Kalau kita lihat hari ini IHSG juga keok sendiri ya di pasar regional, semuanya sudah pada rebound. Cuman IHSG yang masih terlihat merah. Dan kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing hari ini. Ada ICBP 122,2 miliar, UT Tractor 77,8 miliar, Adaro 56 miliar, ITMG 54,2 miliar, Bukalapak 37,6 miliar, Saratoga 20,6 miliar, Unilever 19,7 miliar, PTBA 18,6 miliar, Akra 11,9 miliar, MTEK 11,7 miliar, Indi 10,7 miliar, SMGR 7,8 miliar, Mika 7,5 miliar, WMBP 3,2 miliar, dan film 2,9 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing. Ada BBCA 149,5 miliar, BBRI 140,3 miliar, Astra 67,7 miliar, Telkom 66,2 miliar, Bank Mandiri 26 miliar, Indosat 18,4 miliar, Arto 17,6 miliar, Tepik 16,5 miliar, Inco 16,3 miliar, BBNI 12,7 miliar, INKP 9,9 miliar, Gudang Garam 9,6 miliar, dan S Hardware 9,1 miliar. Kelihatan hari ini pada kena aksi profit taking ya untuk IDX Finance, jadi ya ada koreksi juga. Cuman kalau so far kita bandingkan, flow-nya masih sangat oke harusnya kalau menurut saya. Nah, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG. Cuman saya perlu menyampaikan sesuatu ya. Kalau saya lihat di komen, kenapa kok resolusi YouTube saya cuma 360, 240, 360, 480 dan tidak bisa sampai 1080. Jadi gini teman-teman. Kalau mau bikin HD di YouTube, itu prosesnya dari YouTube. Jadi kalau misalkan kita bikin video YouTube ya, ini saya sharing deh. Barangkali ada yang pengen jadi YouTuber juga. Jadi kalau misalkan kita bikin video YouTube, pertama kan kita bikin video ya, bikin konten nih kayak yang saya baru lakukan. Habis itu adalah upload. Nah, kalau misalkan upload itu sudah selesai, itu nanti pertama yang dilakukan dari YouTube adalah checking iklan. Apakah kena copyright dan lain sebagainya, itu bakal dicek dulu sama YouTube. Itu otomatis dari YouTube ya, udah bukan masalah speed upload lagi. Speed upload internet itu cuman sampai ketika uploadnya selesai. Ketika uploadnya sudah selesai, nanti checking iklan itu udah dari YouTube. Nah, habis checking iklan itu adalah
processing HD atau yang bisa bikin sampai 1080 itu juga dari YouTube. Jadi apa ya bahasanya, kalau mau bikin konten yang bisa sampai 1080 itu biasanya harus ditunggu sampai HD-nya selesai, processing HD-nya. Nah, kalau dulu saya masih bisa ya sekali upload tuh langsung HD. Kenapa? Karena kalau dulu tuh waktunya panjang. Ya, kalau dulu itu kadang saya bikin konten tuh jam 4 sore, jam 3 market tutup, jam 4 saya bikin konten, baru setelah itu misalkan malam ada kegiatan, saya harus keluar rumah, baru saya keluar. Cuman kalau sekarang kan beda ya. Market tutup jam 3. Itu broker summary nanti keluarnya baru sekitar jam 5. Bahkan beberapa sekuritas baru sekitar setengah 6 gitu. Jadi saya biasa bikin konten tuh sekitar setengah 7, jam 6 lah, habis sholat maghrib gitu. Habis maghrib ya saya baru bikin konten. Nah itu kalau saya baru nggak ada acara. Terus nanti ya kalau yang upload jam segitu sih biasanya masih bisa sampai HD ya. Jam 9 baru saya upload. Karena processing HD itu lama-lama cepet, gak bisa ditebak. Itu benar dari YouTube-nya ya. Ketika kita selesai upload ya proses HD-nya benar-benar nunggu dari YouTube. Nanti kalau udah selesai baru mau diupload, mau dipublish atau ditahan dulu, itu terserah kita. Cuman kalau sekarang tuh kan saya bisa bikin konten kayak sekarang ini ya, jam setengah 12 malam. Karena jujur mohon maaf juga ya kalau cuan-cuan saham uploadnya agak malam, terus juga macam-macam lah, karena saya juga jujur sedang baru agak full dengan kegiatan saya sehari-hari, jadi mohon maaf. Dan kadang saya lebih mikir gimana caranya biar video ini bisa ke upload dulu tuh, karena kalau misalkan saya bikin konten, biasanya prosesnya ya kalau saya bikin konten jam 12 gitu, bikin konten sampai jam setengah 1 atau jam 1, nanti ngupload sampai setengah 2, terus habis itu dari situ ya tinggal proses dari YouTube itu. Kalau mau ditunggu HD baru dipublish tuh bisa jam 3 atau jam 4 pagi itu baru bisa. Cuman ya kadang saya langsung upload aja kalau bikin kontennya malam. Harapannya ya yang mau nonton biar nonton dulu, yang mau HD bisa nunggu agak entaran seperti itu. Tapi ya kira-kira seperti itulah. Jadi saya mohon maaf juga kalau beberapa video belakangan belum HD ya. Karena kayak contoh semalam ya, saya bikin konten jam berapa, setengah 1 sampai jam 1, langsung saya upload, kelar upload setengah 2 itu bahkan nggak saya tunggu proses HD-nya, itu udah langsung saya publish aja gitu. Harapannya biar kalau masih ada yang mau menikmati atau butuh insight buat malam-malam ya bisa dicek seperti itu. Jadi ya saya juga berusaha bisa bikin konten awal ya. Cuman kebetulan kalau sekarang jam 6 tuh jam tanggung gitu, karena kadang kalau saya biasanya kegiatan kalau pagi itu kan ya mantengin market sama grup itu pagi sampai sore. Nah sore itu kalau dulu langsung bikin konten, baru habis itu ngurusin kegiatan lain. Tapi kalau sekarang kan sore jadi jam tanggung kan, nggak bisa bikin konten, jadi saya pakai istirahat, atau kalau nggak malah sore saya pergi dulu ngurusin kegiatan lain, nah nanti malam baru bikin konten. Ya kira-kira itulah, malah curhatnya jadi lama ini. Tuh, jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau misalkan videonya belum ke-upload dalam keadaan 1080 dan seterusnya. Cuman harusnya sih ya teman-teman, kalau misalkan contoh saya upload misalkan ke-publish jam berapa, jam 9 malam, 10 malam atau 11 malam, kalau ditonton pagi harusnya sudah bisa HD, misalkan pagi jam 6 tuh. Cuman ya saya selalu usahakan juga bisa mengupload yang terbaik lah di jam terbaik. Ya mungkin kalau saya baru upload jam 9 tuh baru jam terbaik untuk saat ini ya. Karena baru bisa bikin konten kalau pakai bandarmologi itu sekitar jam 6. Tuh, itu baru aman. Tapi kalau dulu kan bikin konten bandarmologi waktu broker summary masih dibuka ya, itu kan jam 4 juga udah keluar datanya. Jadi ya kira-kira itulah lika-liku YouTuber saham. Oke, itu tadi intermezzo. Langsung kita masuk ke teknikalnya IHSG ya, yang kalau kita lihat hari ini juga masih reject dan sempat menguat tapi reject juga. Dan ya candle-nya sudah berhasil lower low pada candle kemarin. Kemarin itu low-nya di 7032, hari ini low-nya sudah di 7017 tuh. Dan ya masih melanjutkan konten kemarin ya. Ini memang masih reject dan IHSG masih belum ada higher low. Jadi ya kalau memang nanti market bakalan swing low itu tidak ada masalah sama sekali. Yang penting dia nggak lower low aja. Jadi memang kalau saat ini sepertinya jangan FOMO dulu kalau teman-teman punya saham yang beta 1. Tapi kalau teman-teman punya saham-saham yang yang memang baru bullish atau katalisnya baru kuat, dipegang baru oke, yang ada masalah sama sekali, kan tinggal performa kita dalam mengatur portofolio. Cuma untuk saat ini market memang sedang dalam posisi resisten. Biasanya yang jalan cuma second liner atau bahkan gorengan. Untuk yang blue chip sudah pada kena target. Contoh kayak Mandiri kemarin sudah kena target seperti itu.
itu. Nah, untuk sekarang masih sama, perhatikan area 7000 sampai area 6982 sebagai support IHSG saat ini. Tapi kalau memang nanti dia jebol ya artinya nanti kita tunggu retracement ya, kira-kira sampai mana. Yang jelas itu belum ada kelihatan mau menuju breakout. Cuman another view ya, bisa jadi nanti dia sideways-nya lemah. Konsolnya lemah. Jadi nggak koreksi dalam, tapi retracement pelan-pelan bikin flag gitu misalkan. Atau falling wedge terus baru bikin continuation seperti itu. Yang jelas masih sama karena juga candlenya tidak terlalu jauh dari kemarin ya. Resisten masih di area 7056 sedangkan support masih di area 7000 sampai 6982 seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko, gunakan area-area ini. Nah, cuman sisi yang bagus ya, IHSG juga ada berhasil closing di atas MA50, MA20 juga momentumnya ke atas. Mungkin nanti bakal kejemput nih, besok perhatikan 7000 aja, itu pas MA20-nya dia. Seperti itu. Nah, saya pengen ngecek MA200, sudah di atas MA200 lagi ya. Jadi ya, itu sih. Ini biasanya bakal konsol dulu sampai breakout, entah itu ke atas atau ke bawah. Yang penting sama, batasi resiko aja. Itu untuk IHSG, kenapa nggak panjang-panjang malah intermezzo yang panjang, karena memang pergerakannya belum signifikan. Kita langsung aja masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari Indosat dulu, yang hari ini koreksinya lumayan ya. Oke, ya ini view tadi pagi ya, waktu ada salah satu member grup yang tanya apakah Indosat bisa beli, dan saya jawab belum, ini masih kurang bagus TA-nya. Dan ya hari ini Indosat turun 3,38% dengan candle yang cukup solid dan volume yang tidak terlalu besar untuk turunnya. Volume sudah cukup menarik ya, cuman masih arahnya ke bawah, artinya retracement-nya sudah semakin lemah. Terakhir Indosat ini kemarin naik dari angka 5.200 naik sampai puncaknya di 7.600. Di sana dia terjadi double top 1, top 2 dan tidak bertahan dari uptrend channelnya. Nih. Di sini uptrend channel, Indosat patah dan sudah valid lower low. High, low, same high, lower low. Tuh, dan ya pada tanggal ini sekitar 11 Oktober sampai 13 Oktober Indosat breakdown dari neckline dan dia juga sudah lower low. Kalau kita lihat dari patternnya, ada potensi ini adalah rising wedge disertai dengan nggak ada divergent ya. Tuh, tapi kalau dari patternnya kelihatan ada sebuah rising wedge. Dan ya, ini adalah beberapa area retracement dari Indosat. Sebenarnya untuk supportnya ada di sini sekitar 6.000 sampai 5.950. Cuman kemarin dia terlihat bottom di 6.150 atau area sekitar 0,5 di 6.300, lalu rebound ke atas. Nah, kalau menurut saya sih naiknya ini adalah pullback ya, yang sebelumnya 6.900 ini support. Ketika dia di breakdown, ini sedang pullback menjadi resisten. Support become resisten. Dan ya, saya rasa sekarang Indosat 6.900 sudah valid jadi resisten. Arahnya sekarang kemana mas? Arahnya kalau saat ini saya rasa dia mau uji support lagi di area 6.100 atau last low-nya dia. Kalau dia nggak jebol dari sana harusnya bagus. Tapi kalau jebol ya dia bakal ke support selanjutnya di sekitar 5.950. Yang jelas untuk sekarang Indosat belum kelihatan ada bottom-nya. Kalau mau aman ya coba lihat di 6.000, siapa tahu ada konsolidasi dan lain sebagainya, bakalan oke. Tapi kalau dari 6.000 tidak ada perlawanan juga, ya berarti dia bakal retracement lebih dalam, seperti itu. Amannya untuk sekarang wait and see dulu. Untuk support terdekat di 6.300, nextnya ada di 6.000 sampai 5.950. Kita lihat dalamnya, momentum juga sudah ke bawah, dead cross, tren menengahnya, big distribusi juga hari ini. Dan ya, itu untuk Indosat. Yang penting sama, batasi resiko aja. Lanjut coba kita cek Arto. Hari ini juga terlihat mau ARB lagi ini Arto ini. Oke. Hari ini Arto turun, dia turun 6,82% dengan candle yang solid dan volume yang tidak terlalu besar. Ini juga sebenarnya ditunggu-tunggu ya Arto ini. Terakhir saya bahas Arto, ini Arto sudah kena target. Kalau teman-teman ngikutin konten saya kemarin ya, ketika Arto itu rebound tanggal 18 Oktober saya bahas konten Arto. Targetnya memang di sekitar 5.800 sampai 5.900. Kenapa? Karena di sana ada 0,618. Setelah itu juga di sana ada downtrend channel. Seperti itu. Setelah itu juga Arto belum ada higher low. Jadi sesuatu yang sangat wajar kalau dia retracement dulu.
seperti itu. Kalau kita analisa dari volumenya ya, saya rasa Arto ini masih bagus. Dimana kemarin dia rebound 2 candle ini, volumenya gede banget. Sedangkan waktu di atas maupun waktu retracement, volumenya kecil-kecil. Jadi saya rasa ini adalah proses Arto pembentukan kaki kedua atau bahkan higher low. Ya, seperti itu. Kalau kita lihat juga Arto ini sudah ada bullish divergence pada swing low terakhir. Sebelumnya kan swing low di sini ya. Swing low, nah ini dia nggak ada divergence, sedangkan di swing low terakhir dia sudah ada divergence. Biasanya kalau dia tidak lower low atau tidak jebol dari 4375, biasanya Arto bakal sideways dulu atau dia langsung bakalan higher high tuh untuk reversal. Tapi kalau untuk ngomongin reversal masih butuh konfirmasi yang lebih banyak. Seperti itu. Yang jelas satu hal yang pasti, kelihatan ada volume yang cukup signifikan di area 4375 atau kita buletin 4400, dan selama dia tidak jebol 4400, saat ini penurunan adalah proses pembentukan higher low atau kaki kedua. Ini adalah kesempatan untuk buy sebenarnya selama tidak jebol 4375. Itu kuncinya. Tapi kalau dia jebol 4375 gimana Mas? Itu bakal sangat jelek. Kenapa? Karena yang pertama dia lower low, yang kedua slope semakin kuat. Yang sebelumnya downtrendnya di sini ya, garis warna biru hijau ini. Kalau dia sampai lower low lagi, artinya slope-nya semakin kuat di garis warna biru ini. Turunnya bakalan semakin tajam kalau sampai jebol 4375. Jadi ya, itu selalu batasi resiko. Nah, untuk support di mana Mas untuk sekarang? Nah, kalau kita tarik Fibonacci lagi, kita balik dari 4375 sampai high-nya ada di 5900. Nah, ini adalah beberapa support dari si Arto. 5075, 4900, 4675, baru terakhir 4375. Kalau dilihat dari bentuknya sih saya prefer di 4900 sampai 4700. Kalau teman-teman suka spekulatif buy bisa antri di sana, tapi kalau suka tunggu konfirmasi minimal tunggu satu candle di area support tadi. Dan ya selama tidak jebol 4375 Arto ada harapan ke atas. Tapi kalau dia jebol 4375 lebih baik batasi resiko karena turunnya bakalan lebih dalam seperti itu. Apakah retracementnya sudah selesai Mas? Ya saya rasa kalau dari double top sudah kena target, Fibonacci juga sudah kena target, Fibonacci juga sudah kena target. Ya kalau selesai ya dia butuh konfirmasi, konsolidasi, lalu reversal. Tapi ya selama belum ya dia masih dalam posisi downtrendnya seperti itu. Jadi ya selalu batasi resiko. Ini juga saham volatil untuk Arto ini. Kita lihat dalamnya masih terjadi big distribusi dari broker-broker ini ya. Cuman kalau nggak salah saya lihat KI ini nampung terus. Ini juga broker bagus, tapi ya kita tidak entry berdasarkan broker. Jadikan pertimbangan untuk what to buy, entry-nya sih pakai TA kalau menurut saya. Amannya tunggu di area support tadi. Kalau ada respon bakal menarik. Kalau tidak ada respon, lebih baik batasi resiko. Itu untuk Arto. Lanjut coba kita cek si kita coba bahas, kita masuk ke yang dibeli asing. Beberapa consumer goods sudah mulai rebound ya. Dan lucu ya, ini berita Unilever tuh yang jelek-jelek banyak banget dan gak nyambung sebenarnya. Kayak Unilever Amerika, Dove menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Itu biasanya bumbu-bumbu mau jalan itu. Biasanya ya ditakut-takutin retailnya biar pada cut loss, bandar dapat barang bagus. Nah ini Unilever juga udah rebound nih. Kalau teman-teman cari analisa Unilever, cek video beberapa hari lalu aja biar nggak saya bahas lagi ya. Itu masih valid view untuk Unilever, target-targetnya, retracementnya dan lain sebagainya. Bukalapak kemarin juga sudah kita bahas, Adaro juga masih on track jadi nggak kita bahas. Saya pengen coba cek Saratoga yang hari ini naiknya lumayan dan ya sudah lama tidak kita bahas juga. Oke, hari ini Saratoga naik, dia naik 4,56% dengan candle yang cukup solid dan volume yang cukup besar. Terakhir sudah saya bilang ya, Saratoga ini sudah patah uptrendnya dia, di mana major trendnya di sini dia sudah patah, sudah lower high dan lower low, sudah pullback dan sudah reject. Dan ya saat ini dia sedang berada di area support, rebound dari area support. Terakhir ini kan ada gap di sini ya, artinya demand banyak di sini. Dan ketika kejemput Saratoga ini naik. Kalau menurut saya naiknya ini sebenarnya kalau buy TA masih belum bagus. Kecuali ada konfirmasi. Kenapa? Karena dia saat ini masih berada di resisten dan masih belum berhasil breakout. Yang jelas kalau teman-teman kemarin spekulatif buy di bawah atau beli sudah punya posisi Saratoga, lebih baik trailing stop ketat.
Kenapa? Karena saat ini Saratoga sedang uji resisten. Sebelumnya kan dia reversal di area sini ya, 2500 sampai 2560 ini dia bikin head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan atau apapun itu, yang jelas ada sebuah high, low, lower low, dia reversal dan saat ini dia sedang uji. Tuh. Kalau memang dia lanjut menguat, akan ada downtrend lagi yang diuji. Itu mungkin nanti kenanya di sekitar 2600. Jadi selama belum break 2600, Saratoga strateginya masih trading pendek. Kecuali dia berhasil break 2600 sampai 2660, baru ada potensi untuk bagus. Nasib baik dia bikin yang namanya bullish flag. Nih, kalau sampai break 2660 tadi. Tapi selama belum break yang 2660, saya rasa kenaikan ini masih kurang oke. Jadi kalau teman-teman kemarin punya barang bawah, TS-nya jangan lupa ketat karena ini sekarang sudah saham downtrend. Seperti itu. Untuk support bisa kita lihat ada di sekitar 2400 masih, sedangkan support selanjutnya ada di 2350 sampai 2300. Untuk sekarang jelas tidak ada entry yang bagus, lebih ke yang punya barang aja jangan lupa jaga TS. Kita lihat dalamnya, distribusinya masih kuat, momentum juga ke bawah, jadi saya rasa jangan kejar atas. Kalau dikasih retracement bisa beli dengan stop loss di bawah 2400. Tapi kalau kejar atas kurang recommended. Dan ya, kalau dia kena reject dari 2600 artinya Saratoga ini swing high untuk swing low lagi. Seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Itu untuk Saratoga. Nah, lanjut coba kita cek MTech deh. Kemarin Bukalapak udah kita bahas, ini sekarang MTech yang kita bahas. Dan sebenarnya ya kalau kita lihat chartnya, MTech, SCMA sama Bukalapak itu sama semua chartnya itu. Posisi baru sideways. Cuman bedanya kalau SCMA sama Bukalapak sideways-nya di downtrend, kalau MTech ini sideways-nya di atas, di uptrend, lalu dia sideways kecil dan sideways besar. Nah, kita bahas MTech yang hari ini dia berhasil naik 7,49% dengan candle yang solid dan volume yang cukup besar juga. Walaupun kalau dibandingkan ke belakang belum terlalu besar ya, cuman kalau kita lihat MTech juga sudah lumayan besar volumenya hari ini. Ada volume breakout ya, yang screeningnya end of day pasti kena ini MTech ini buat besok ini. Tuh. Nah, terakhir MTech koreksi dia dari puncaknya 2300, ini salah satu menu day trade hari ini juga ya, happy cuan kalau teman-teman ada yang ambil. Entry di sekitar 1580 tadi, dan ya saat ini kondisi floating profit, closingnya pun juga masih bagus. MTech koreksi dari 2300 sampai kemarin bottomnya di 1450, bahkan sudah semakin serem ya karena dia lower low, walaupun kalau closingnya kita lihat masih di 1500, artinya memang masih dijaga untuk closingnya. Lalu dia reject dan sekarang menguat naik sampai 1650. Yang kita perhatikan adalah yang pertama, MTech ini ada banyak downtrend ya untuk saat ini dan cenderung sideways. Dan kalau kita lihat downtrendnya sudah di break, makanya kita bisa tarik sebuah Fibonacci. Dan ini adalah resisten dari MTech 1620 yang sudah di break, 1735, 1830 dan 1930 seperti itu. Cuman kalau kita lihat area saat ini ya, MTech ini masih belum berhasil break high. Itu di sekitar 1690 atau 1700 high-nya dari si MTech. Nah, selama belum breakout area itu masih ada potensi untuk retracement dari si MTech ya. Siapa tahu kalau dia bikin shoulder kanan. Kalau saya lihat ada yang bikin skenario MTech ini shoulder kanan. Ya, bisa terjadi juga ini shoulder kiri, ini head, lalu calon bikin shoulder kanan. Tapi kalau langsung breakout pun juga bisa juga. Yang jelas perhatikan area resisten saat ini 1700. Kalau berhasil di break itu bakal cakep banget. Dia bakal ke target selanjutnya minimal 1830 lah kalau dia 1700 break. Tapi kalau dia gagal break dari 1700, siap-siap akan ada retracement dari si MTech. Dilihat dari volumenya harusnya oke. Kalau retracement dengan volume kecil nanti bisa dipantau. Tapi kalau buangannya besar ya lebih baik batasi resiko. Kita lihat dalamnya hari ini netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi kalau kita track ke belakang cenderung ke distribusi, walaupun asingnya masuk terus ya, seperti itu. Cuman ya sama, entry pakai TA, exit pakai TA. Kalau kita lihat pakai moving average, dia ada closing di atas EMA 20, awal yang baik. Biasanya ya, kalau bentuknya kayak gini, biasanya sih nanti satu candle dia sideways ke samping. Biasanya seperti itu. Nah, nanti jadi kayak gini. Set. Nah, 1, 2, 3 ya 2-3 harian lah biasanya, baru habis ini breakout lagi. Seperti itu, biasanya seperti itu. Tapi besok kita update lagi. Yang jelas ini untuk support saat ini MTech ada di sini 1580 sampai 1565. Itu support 1. Sedangkan support 2-nya 1520 sampai 1500 rupiah. Jadi ya sama batasi resiko. Itu untuk MTech, Indi kemarin dah kita bahas. Lanjut coba kita cek, kita masuk ke yang merah-merah hari ini. Apa nih yang kita bahas nih?
Oh, kita coba cek. Kurang ada yang menarik yang merah-merah ini. Beberapa udah kita bahas. Kita cek yang hijau-hijau aja. Wah, itu akhirnya energi breakout dari sideways-nya. Kita bahas aja untuk si energi ini. Jangan-jangan Salim mau masuk juga ini. Punya Pak Bakri dibeli semua ya. Oke, hari ini energi naik 17,01% dengan candle yang sangat solid dan volume yang sangat besar. Nah, ini valid sih, ini breakoutnya valid, pakai banget. Terakhir, energi ini retracement, dia puncak di 300, turun sampai 222. Reversal, dia naik sampai 300 lagi, lalu turun lagi reversal sampai 220, naik lagi sampai 300, turun membentuk higher low, dan sekarang dia sudah berhasil higher high. Artinya apa? Kita bisa identifikasi tren ya. Kalau kita lihat bigger trend ya, energi ini saham uptrend masih, dan kemarin di sini dia sempat sideways dari bulan Juni sampai akhirnya hari ini breakout di Oktober. Dia sideways pada range 300 sampai 220. Same high, same low, same high, same low, same high. Nah, pada tanggal 30 September, energi sudah tidak same low, tapi dia membentuk yang namanya higher low, dan hari ini dia sudah berhasil higher high. Maka dari itu energi sudah kembali uptrend. Uptrend channelnya yang mana mas? Kita bisa tarik yang sini. Nah, ini adalah uptrend channel dari si energi. Dan kalau kita lihat areanya saat ini, dia sedang kena resisten uptrend, atau yang sering kita sebut dengan swing high, seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya kalau memang besok si energi tidak breakout, ada potensi dia bakal retrace ke uji supportnya, itu di sekitar sini, Rp300. Jadi saya rasa jangan FOMO kalau teman-teman belum punya barang. Kalau punya barang bisa trailing stop. Apakah nggak bisa break mas? Ya bisa aja. Kalau dia berhasil break, ya bakal lanjut ke resisten atasnya. Itu di area sekitar 420. Cuman untuk sekarang support masih agak jauh di sekitar 298. Kalau kita lihat di intraday, apakah akan ada continuation dan lain sebagainya? Sepertinya nggak kelihatan ya, 5 menit bahkan tidak terjadi continuation. Jadi saya rasa kalau belum punya barang jangan FOMO. Takutnya ini candle solid tuh buat yang BSJP ya, beli sore jual pagi, besok pagi-pagi kena aksi taking profit, seperti itu. Tuh untuk energi, untuk yang support yang sudah sideways cukup lama ya. So far masih uptrend, masih bagus. Tinggal perhatikan area supportnya aja. Support masih 300 untuk saat ini saya rasa ya. Tuh. Jadi jangan kejar atas. Bahkan dia bisa swing low sampai ke sini. Tuh, siapa tahu ya. Jadi ya, tuh batasi resiko. Untuk target ke atas sudah kena ini untuk energi. Kalau kita balik Fibonacci-nya juga harusnya udah kena kan, udah masuk 336 sampai 354. Jadi ya biasanya besok dia sideways ke samping, kalau nggak bakal ke bawah. Atau kalau break ya ke target selanjutnya, ke resisten tadi. Kita lihat dalamnya hari ini terjadi akumulasi, ke belakang juga energi akumulasi masih bagus, sideways disertai akumulasi ya. Dan bigger view-nya pun juga saat ini masih uptrend, jadi tidak ada masalah sama sekali. Yang penting sama, selalu batasi resiko dan jangan FOMO kejar atas karena kurang kondusif. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support online itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.